Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus baik. Maju lagi ke gerakan bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik. Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Haleluya. Apa kabarnya pagi hari ini? Semangat. Mari kita mulai hari dengan bersepakat berdoa. Karena kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apabila ada 2 orang di antara kamu bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Dan kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan karena kita percaya Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Semangat. Haleluya. Saudara, ya sama seperti kita gak pernah bosan makan, gak pernah bosan mandi, demikian juga kita gak pernah bosan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa ya. Apa kabarnya bagi kita? Ada Ibu Judi Elsya Palunsu. Terima kasih sudah ada bersama-sama di kegerakan Daily Life Kingdom Principle ya pagi hari ini bersama-sama dengan Pastor Raymond Mantik ya. Puji Tuhan. Mari kita datang menghampiri tahta kasih karunia. Amin. Mari kita alami kemenangan daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang memberi kemenangan dalam setiap pergumulan, dalam setiap persoalan kehidupan kita. Haleluya Yesus. Amin. Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku, tukaranku. Yesus Tuhan, Yesus memberkati dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Amin. Kami percaya kami lebih dari pemenang karena Tuhan sudah memberi kami kemenangan. Amin. Yes, terima kasih Tuhan. Besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, menopangku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku
kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kemenangan yang daripada Tuhan ada pada kami hari ini. Kami lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru kami bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Hari yang baru kami bersekutu bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami sehat, kami kuat, kami bahagia, kami berlimpah di dalam Tuhan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan ada atas kami. Kami percaya 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus, di situ Engkau hadir. Kami percaya Engkau ada, Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Dalam persekutuan kami, dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Lewat kami membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Yesus. Kami mau bersekutu dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan bukakan rahasia surga bagi kami. Roh Kudus menuntun kami pada kebenaran dan mengingatkan kami pada apa yang Tuhan Yesus mengajarkan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Mari setiap kita anak-anak Tuhan, kita berdoa, doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk setiap murid Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Semangat, semangat, semangat. Ya, saya menyapa hambanya Pendeta Henry Paliama. Ada juga Pendeta Daniel Susanto. Wow, this is my brother ya. This is my friend ya. Dan juga ada Ibu Judy LC Palunsu, Mas Opan, Monica Salua. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama di kegerakan Daily Life Kingdom Principle. This is okay. This is juga apa ya, Vera Kasenda. This is my sister ya, my friend ya, my best friend. Oke, saudara-saudara, mari maju ke gerakan sebagai anak-anak Tuhan. Ya, baca Alkitab 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Karena kita anak-anak Tuhan, kita harus makan makanan rohani. Ya, kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan orang, ya, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya juga menyapa Ibu Ing Cahyadi. Terima kasih sudah ada bersama-sama dalam kegerakan
baca Alkitab. Saudara, apakah saudara adalah orang yang senang baca Alkitab setiap hari? Haleluya. Apakah Anda orang yang senang baca Alkitab setiap hari? Anak Tuhan harus baca Alkitab. Ya, saya sudah selesai dengan kitab Kolose, saudara-saudara. Ya, saudara, pembacaan Alkitab saudara ada di mana? Mari kita saling memberi semangat, saling memberi motivasi supaya kita merasa nggak sendirian ya, kita baca Alkitab. Ada orang membaca Alkitab merasa sendirian ya, baru sampai di kitab Imamat dia sudah kapok sampai Imamat bosan dia. Waduh, ini nggak nyambung sama hidupnya hari-hari ya, karena aturan-aturan Israel saudara ya. Tapi kalau kita ada komunitas, kita saling kasih semangat. Yeay ya. Di sini kita melihat pendeta Henry Paliama sudah di Yeskiel. Wow. Yeskiel. Ya, pasal 15 sampai 18. Saudara-saudara, saudara baca Alkitabnya sudah sampai di mana? Ya, mari kita maju ke gerakan menjadi anak-anak Tuhan yang senang baca Alkitab. Lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara baca Alkitab. Ya, mari kita akan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam Kolose pasal 4 ya, mulai ayat yang kedua ya. Kolose pasal 4 mulai ayat yang kedua, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Semua hal ikhwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia, dan kawan pelayanan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ikhwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini ya. Yang terjadi di mana nih? Di penjara saudara ya, karena Paulus sedang ada dalam penjara waktu nulis surat Kolose ini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan di Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas ya. Lukas ini yang menulis Injil Lukas ya. Tabib Lukas yang menulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu,
usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Saya mau kasih judul atau tema kita pagi hari ini dalam kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan adalah bertekunlah dalam doa dan berjaga-jagalah. Ya, saya menyapa hambanya Pastor Siana Esther Pangemanan. Terima kasih sudah ada bersama-sama dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle bersama-sama Pendeta Raymond Mantik. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, saudara-saudara. Mari kita bertekun dalam doa dan berjaga-jagalah. Ya. Paulus waktu menulis surat ini dia sedang ada di penghujung hidupnya. Dia menulis waktu dia ada di penjara di Roma, dan dia menulis kitab ini saudara-saudara ya sambil ada dalam pergumulan. Dia menulis di akhir-akhir kehidupannya dan dia menulis kepada jemaat di Kolose. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan ya, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, di sini dikatakan di ayat 17, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Haleluya. Mari kita menjalankan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan sepenuh hati, dengan segenap tenaga kuat dan segenap daya kita mau persembahkan bagi Tuhan. Ingat, hidup kita adalah hidup yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, kita sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bertekun, saudara, dalam doa dan berjaga-jaga. Bagaimana supaya kita melakukan pelayanan kita setiap hari, kita mengerjakan kehidupan kita setiap hari, kita beraktivitas kita setiap hari, saudara. Yang menjadi kekuatan kita adalah berdoa. Doa adalah sering kita mendengar ungkapan doa adalah nafas hidup orang percaya. Ya. Kita juga mendengar ungkapan bahwa Tuhan hanya sejauh doa. Saudara ya, orang Kristen itu nggak perlu doa pakai toa. Ya, pakai toa doa, nggak perlu, saudara. Karena Tuhan itu hanya sejauh doa. Tuhan ada di mana? Tuhan memenuhi bait sucinya. Tuhan memenuhi bait kudusnya. Dan bait suci dan bait kudusnya mana, saudara? Bait suci dan bait kudusnya ialah saya dan saudara. Kita adalah bait Allah. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, saudara. Ya, Tuhan hanya sejauh doa. Ya, bahkan saudara, Anda hanya berbisik pun, saudara, Tuhan mendengar rintihan hatimu. Anda berkata-kata saja dalam hati, Tuhan mengenal dan mendengar rintihan hatimu. Bahkan di kitab Wahyu dikatakan tetesan air mata lewat doa-doa orang-orang kudus ditampung di kirbatnya Tuhan. Haleluya. Saudara, tetesan air matamu waktu Anda berdoa tidak pernah sia-sia. Ya, mari kita bertekun di dalam doa. Ya. Kata bertekun di dalam bahasa asli dikatakan sebagai proskartereo, ya, proskartereo di sini ya. Dikatakan sebagai proskartereo yang berarti meneruskan dengan tabah. Meneruskan dengan tabah ya. Tersirat ketekunan dan semangat yang kuat tetap berpaut pada doa. Haleluya. Dengan tabah. Amin. Saya mengalaminya. Mau ada orang, mau tidak ada orang, tetap saya berdoa. Haleluya. Kita berdoa lewat kegerakan terobosan doa sepakat.
kita berdoa lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle, kita tetap percaya 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus, Tuhan hadir. Amin. Dan kita pagi hari ini sudah lebih dari 2-3 orang ya. Tuhan hadir. Justru saudara ya, lewat persekutuan kita sedang bersekutu dalam doa pagi hari ini saudara-saudara. Walaupun hanya lewat sosmed, tapi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya Tuhan itu maha hadir. Dan kata bertekun saudara, artinya terus menerus dengan tabah. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita, ya, berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Apakah Anda orang Kristen yang berdoa? Ya, kita orang Kristen berdoa tidak tergantung waktu ya. Kalau saudara mau ikut seperti orang-orang Kristen Ortodoks, mereka punya 7 waktu berdoa ya, dan mengenang peristiwa Yesus Kristus lewat penangkapannya ya. Jadi mereka ada berdoa jam 5, ada berdoa jam 9, ada berdoa jam 11, jam 3, jam 7 ya, ada doa-doanya mereka ya, jam-jam sembayangnya mereka untuk mengenang Yesus Kristus ya. Silakan saudara. Dan juga saudara, di dalam Yesus kita boleh berdoa kapan saja, di mana saja saudara. Karena Tuhan tidak terbatas waktu. Tuhan tidak buka jam praktek ya, jam sekian sampai jam sekian. Tuhan kita tidak pernah tidur. Haleluya. Tuhan kita selalu terjaga. Amin. Penjaga Israel. Wow, Tuhan tidak pernah terlelap. Tuhan tidak pernah tertidur ya. Mari saudara, kita bertekun terus dalam doa. Yesus Kristus sudah menjadi teladan agung buat kita dalam doa. Setiap hari dia memulai pelayanannya dengan berdoa. Ini yang menarik saudara ya. Murid-murid Tuhan, kita melihat murid-murid Tuhan, kalau saudara baca Alkitab dengan cermat saudara, murid-murid Tuhan tidak pernah minta Yesus untuk ajar mereka cara usir setan. Walaupun Yesus perintahkan mereka untuk pergi usir setan, murid-murid Tuhan tidak minta mereka untuk mendapat formula menyembuhkan. Karena setiap hari berjalan dengan Yesus, mereka melihat kesembuhan, mujizat yang luar biasa. Dan mereka sendiri berdoa untuk orang sakit sembuh. Murid-murid Tuhan tidak minta formula untuk kesembuhan, tapi murid-murid Tuhan minta Tuhan ajar mereka untuk berdoa. Ya, kenapa saudara? Kenapa murid-murid Tuhan minta ajar untuk berdoa? Karena ini yang didapati oleh murid-murid Tuhan yang selalu mereka melihat. Ya, mereka melihat saudara ya. Ya. Melihat itu lebih kuat saudara daripada apa yang kita ngomong-ngomong. Sama seperti anak-anak kita ya. Apa yang kita ngomong-ngomong kepada anak kita lebih kuat apa yang mereka lihat daripada apa yang kamu ngomong-ngomong sama mereka. Ya, misalnya ada orang tua bilang, "Kamu masih kecil sudah merokok." Ya toh? Kamu masih kecil sudah merokok, tapi papanya lagi asik ngerokok, saudara. Anaknya lebih lihat perbuatan papanya daripada mulut papanya, saudara. Ya, begitu juga dengan murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan, kenapa mereka meminta Yesus ajar mereka berdoa? Ternyata saudara, murid-murid Tuhan mendapati bahwa setiap pagi Yesus itu berdoa. Dan setelah Yesus berdoa setiap pagi, Yesus berkata, "Mari kita turun ke kampung kita pelayanan." Dan di sana mereka lihat Yesus doa orang sakit sembuh, Yesus doa orang lumpuh berjalan, Yesus doakan ya Lazarus yang sudah mati bangkit dari antara orang mati. Mereka menemukan satu pelajaran bahwa apa ya, kuasa Tuhan Yesus itu lewat doa. Nah, saudara, Yesus memang adalah Tuhan. Dia Mesias, anak Allah yang hidup. Dia firman yang jadi manusia. Tapi kita harus ingat, Yesus mengosongkan dirinya sedemikian rupa. Ya, ada pengosongan diri Kristus sehingga saudara-saudara,
Dia benar-benar mengandalkan dan berserah pada Bapa di surga. Makanya Yesus menjadi teladan agung berdoa, saudara-saudara. Yesus berdoa. Bahkan waktu dalam momen-momen Yesus hendak menjalankan eksekusi salib, saudara, dia pun berserah, berdoa, memohon kekuatan. Dalam kemanusiaannya, dia benar-benar mengosongkan keilahiannya dan mengandalkan Bapa di surga. Makanya Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus dan Yesus senantiasa berdoa. Jadi teladan buat kita. Makanya saudara, Rasul Paulus katakan bertekunlah di dalam doa. Bertekunlah di dalam doa. Sesuatu yang terus-menerus kita lakukan dengan tabah, saudara. Doa adalah nafas hidup kita. Jadi kalau Anda tidak berdoa, Anda berhenti bernafas. Dan saudara, berdoa bukan cuma berdoa sendiri-sendiri, saudara. Kita harus ingat, kita orang Kristen, kita bukan cuma personal, tapi kita komunal. Kita ada tubuh Kristus. Kita tidak bisa hidup tanpa tubuh Kristus. Makanya berdoa juga harus berdoa bersekutu, berdoa bersama-sama seperti kita pagi hari ini kita berdoa bersekutu bersama-sama. Kalau kita melihat Rasul Paulus, Rasul Paulus juga memberi kita praktek yang luar biasa Rasul Paulus memberi teladan kita tentang berdoa. Waktu Rasul Paulus ada di penjara di Filipi, mereka memberitakan Injil di Filipi, banyak orang yang bertobat, banyak orang yang dimenangkan, tapi ada orang-orang yang iri, ada orang-orang yang merasa dirugikan akibat jualan-jualan sesembahan mereka, dewa-dewa, patung-patung yang mereka jual tidak laku lagi karena orang mulai percaya kepada Paulus. Dan akhirnya Paulus digugat dan masuk pengadilan dan harus dipenjarakan, saudara. Dan di penjara waktu dia bersama Paulus bersama Silas, saudara-saudara. Bukannya mereka saling menyalahkan satu sama lain, ini gara-gara kamu sih, ini kamu bersungguh-sungguh. Enggak, saudara. Mereka memuji Tuhan dan berdoa. Dan selalu, saudara, iblis selalu kalah. Dengar baik-baik, iblis tidak pernah menang. Iblis selalu kalah di mana saja, saudara. Dia berpikir dengan masuknya Paulus ke dalam penjara itu aman, berita Injil tidak akan disampaikan lagi. Tapi dia lupa janji Tuhan, kalau ada dua orang bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Dia lupa ada Paulus dan Silas, dua anak Tuhan, dua murid Tuhan yang bersepakat dan menaikkan puji-pujian, menaikkan penyembahan dan doa bersama-sama, saudara, sehingga sendi-sendi penjara goncang, saudara. Tanah goyang terjadi, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dan Rasul Paulus dan Silas terlepas dari belenggu-belenggu penjara. Alhasil, saudara, kepala penjara mau bunuh diri, saudara. Kepala penjara mau bunuh diri, sudah mengambil pedang untuk menghunus pedang di lehernya. Karena dia tahu ini ancaman buat dia. Karena kalau penjahat-penjahat lari semua, dia pun akan dieksekusi mati. Tapi Paulus katakan, jangan apa-apakan dirimu, karena kami tidak kemana-mana. Hasilnya, saudara, happy ending, saudara. Segala perkara mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Happy endingnya, saudara, seisi keluarga kepala penjara ini diselamatkan karena mereka bertobat. Haleluya. Saya menyapa hambanya yang luar biasa, Pastor Refli, Inkan, Ada juga Ibu Guru Hedi Tua Tanasi, this is my sister dan sesepuh kita ini Pastor Jerry Ado, thank you sudah ada bersama-sama dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari bersama-sama dengan Pendeta Raymond Matik, saudara-saudara. Saudara, di sini dikatakan bertekunlah dalam doa
Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kata berjaga-jaga di sini berarti tersadar atau waspada secara rohani. Tetap terus waspada, saudara. Penting sekali kita waspada, saudara, ya. Saya punya pengalaman yang luar biasa. Kita penting sekali harus terjaga-jaga, saudara. Ya, dan bagaimana kita terjaga, saudara, lewat bertekun dalam doa. Ya, orang yang berdoa, orang yang terjaga, saudara, mereka eling, saudara, mereka itu peka, waspada, saudara. Saya mengalaminya, saudara. Ya, kapan lalu ya, saya sudah saksikan di gereja, tapi saya mau saksikan juga di sini, saudara. Kapan lalu itu, seminggu yang lalu, hujan deras sekali. Dan kalau di gereja kita, di depan kita ada saluran air yang kalau hujan deras itu bagaikan sungai, ya. Dia walaupun selokannya kecil, saudara, tapi airnya deras. Ya, volume airnya deras, saudara. Wah, kayak bisa meluber sampai ke jalan, saudara. Dan karena tempat kita bergunung-gunung, ya. Tempat kita bergunung di sini, air dari atas turun ke bawah, saudara. Kita ada di bawah. Dan kalau hujan deras, saudara, bisa masuk air sampai di dapur pastori, masuk air karena ya dia meluber kemana-mana, saudara. Dan waktu itu saya setelah bersih-bersih air di dapur, saya pergi mau bersihkan jalur air di seberang jalan, ya, di samping gereja. Dan saya keluar, hujan lagi deras-derasnya, saudara. Dua anak kecil, ya, dua anak saya masih umur 10 sama 7 tahun, ya. Kata, "Papa, boleh mandi hujan nggak?" Bisa mandi hujan nggak? Ya, saya bilang boleh, tapi mandinya di dalam, ya, di dalam halaman gereja, nggak boleh keluar kemana-mana. Oke, jadi mereka mandi, ya. Saya pikir ya biarlah mereka senang, ya, hati senang adalah obat, kan, gitu kan. Oke, saya bilang gitu sama mereka, mandi di dalam, ya. Oke, saya terus keluar ke samping gereja, ke belakang sebelah sana. Saya bersihkan kotor-kotoran di seng, ya, di atap, bersihkan dan supaya ada saluran air bagus, saudara-saudara, ya, karena kita masih ada di bawah jalan ini untuk seng pastorinya, ya. Waktu itu, saudara, sementara saya bersih-bersih, saudara, suara datang di telinga saya bilang gini, "Kamu pergi lihat anak-anak kamu." Wah, suara itu datang, saudara. Saya langsung wah, anak-anak. Saya langsung lepaskan pekerjaan saya di sana, saya tinggalkan di belakang, saya muter ke belakangnya. Jadi gereja itu kan panjang, ya. Jadi ada sekitar hampir 20 meter, ya, ke depan. Jadi waktu saya mau jalan ke depan, saya lihat persis saya di atas, saya lihat di halaman gereja, ya, karena jalan itu kan di atas, halaman gereja di bawah, ya. Wih, anak-anak udah nggak ada. Udah kemana nih anak-anak? Pas saya ke depan gereja, mereka persis ada di selokan air yang berbuih itu, saudara. Dan mereka main-main di situ. Mereka nggak tahu kalau mereka itu lagi dalam bahaya besar, saudara. Bisa terbawa arus air masuk dalam gorong-gorong itu, ya. Walaupun kecil, saudara, tapi mereka bisa masuk ke situ, saudara. Dan akhirnya saya tegur mereka. Saya bilang, "Kalian ini tidak tahu bahaya." Akhirnya mereka, ya, selamat. Itu kelihatan perkara sederhana, perkara biasa saja, saudara. Tapi bagi saya itu luar biasa, karena Tuhan berbicara di telinga saya, "Pergi lihat anak-anak." Dan saya pergi lihat, saya pergi tegur. Akhirnya, saudara, ya, saya tidak tahu anak-anak saya itu sejengkal saja sedang berada dalam ancaman maut, saudara. Tapi Tuhan membebaskan. Ya, itulah orang yang berjaga-jaga, orang yang selalu peka, waspada secara rohani. Ya, makanya, saudara, agar dapat kita boleh bertekun dalam doa, kita harus waspada terhadap banyak hal yang hendak membuat kita menyimpang dari maksud Allah, dari kehendak Allah. Ya, sekarang ini, saudara, iblis sedemikian rupa berusaha menyerongkan kita dari panggilan Tuhan. Iblis berusaha sedemikian rupa mengalihkan kita dari rencana Tuhan, dari keselamatan, dari
kita sebagai ahli waris kerajaan Allah. Kalau anak-anak Tuhan tidak bertekun dalam doa dan tidak berjaga-jaga, saudara, kita mudah jatuh dalam pencobaan. Ya, kenapa ada intimidasi di dalam hati dan pikiran kita? Barangkali karena kita sudah kurang berdoa dan kurang baca Alkitab. Ya, karena apa, saudara? Kata-kata apa yang ada di kepalamu dan di hatimu? Ya, kalau tidak ada kata firman di kepala dan di hatimu, pasti yang muncul kata birman. Kata birman. Orang Manado bilang kata birman, ya. Nggak tahu kalau di NTT sana bilang apa. Mungkin sama apa ya? Birman. Di Ambon juga barangkali bilang kata birman, saudara. Birman, ya. Birman atau tetangga, saudara. Ya, atau kata orang, saudara. Makanya penting sekali ada perkataan Tuhan selalu senantiasa dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Ya, saya menyapa juga Ibu Lani Mantik dan juga Ibu Hana yang tetap tekun bersama-sama, ya. Bersama-sama kita maju dalam kegerakan daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang sederhana, saudara, ya. Kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Dan kita berdoa bersama-sama. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, orang-orang yang bertekun dalam doa, orang-orang yang berjaga-jaga, saudara, ciri-ciri hidupnya akan kelihatan, saudara, ya. Ciri-ciri hidupnya akan kelihatan, saudara-saudara. Dia adalah orang yang senantiasa bersyukur. Orang apa? Yang senantiasa apa? Bersyukur. Bersyukur, saudara. Anda bersyukur saja itu sudah kemenangan besar. Ya. Anda bersyukur saja itu sudah kemenangan besar. Kalau Anda memulai hari dan berkata, terima kasih Tuhan, aku bersyukur hari ini rahmat Tuhan baru bagiku, anugerah Tuhan baru bagiku, segala keberkatan Tuhan bagiku berlimpah bagiku. Anda bersyukur saja, Anda sudah berkemenangan, saudara, ya. Anda bersyukur dan berkata, terima kasih Tuhan, aku sehat, aku bahagia, aku berlimpah. Segala pekerjaan yang dikerjakan tanganku dijadikan Tuhan berhasil, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Bersyukur itu powerful, saudara. Orang yang bersyukur tidak mudah kalah dengan keadaan dan situasi. Orang yang bersyukur tidak mudah menyerah dan putus asa karena persoalan dan pergumulan kehidupannya. Tapi orang yang bersyukur selalu mendapatkan kekuatan baru. Ya, dan kita bersyukur, ya, doa. Dengan bersyukur kita sedang menaikkan doa-doa kita, saudara. Ya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Sederhana. Barangkali cuma seperti itu engkau berkata-kata di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mengenal isi hatimu. Wow. Dahsyat Tuhan Yesus, ya. Jadi karakteristik orang yang bertekun dan berdoa, berjaga-jaga di dalam doa itu kelihatan, saudara. Orangnya adalah orang yang bersyukur. Ya, saudara juga kan nggak betah, ya, ketemu orang yang dikit-dikit menggerutu, ketemu orang yang dikit-dikit bersungut-sungut. Saudara tahu orang Israel, bangsa Israel tidak masuk dalam tanah perjanjian karena mereka suka menggerutu dan bersungut-sungut. Makanya saudara, dalam keadaan apapun, ya, sebagai orang anak-anak Tuhan yang bertekun dalam doa, yang tabah dalam menghadapi segala sesuatu, memulai hari dengan berdoa, kita senantiasa bersyukur. Ada amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa, ya. Jadi saudara-saudara, orang yang bertekun dalam doa dan berjaga-jaga, saudara, ya, orang yang selalu eling, orang yang selalu waspada adalah orang yang senantiasa bersyukur. Amin. Kalau saudara bersyukur, paling tidak Anda sudah menang. Paling tidak Anda sudah menang. Situasi barangkali belum berubah, keadaan barangkali belum berubah. Karena dalam berdoa, saudara, banyak kali yang saya temukan dalam berdoa, Tuhan tidak mengubah keadaan. Tuhan tidak mengubah situasi. Barangkali Tuhan tidak mengubah masalah. Masalah tetap ada, saudara. Tapi yang Tuhan ubah, diri kita sendiri. Makanya dalam doa,
kita tidak mengubah Tuhan. Dalam doa justru Tuhan yang mengubah kita. Haleluya. Semakin hari semakin dipoles, semakin hari semakin dikuduskan, memiliki karakter Kristus. Haleluya. Makanya penting sekali ya kita bersyukur. Jadi orang yang bertekun dalam doa dan berjaga-jaga senantiasa hidupnya apa? Bersyukur ya. Bersyukur saudara, sambil bersyukur. Yang kedua saudara ya, ciri khas orang yang berjaga-jaga dan berdoa, yaitu saudara ya, orang-orang yang bertekun dalam doa, orang-orang yang hidup dengan penuh hikmat ya, dan mempergunakan waktu yang ada. Makanya kita maksimalkan waktu yang ada. 1 detik pun itu sangat berharga saudara ya. Kalau saudara mengalami oksigen yang dibayar, ya oksigen yang 1 tabung itu 750.000 atau yang besar itu 1 juta lebih itu, saudara mengalami oksigen yang dibayar, atau saudara sedang mengalami keluarga saudara di rumah sakit yang sedang lihat itu layar di rumah sakit itu, layar apa itu namanya ya, saya lupa namanya itu, yang ada grafik naik turun seperti ini saudara. Maka saudara akan berasa 1 detik itu sangat berharga. Jadi saudara, sebagai orang-orang yang bertekun dalam doa adalah orang-orang yang selalu mempergunakan waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada saudara. Makanya setiap pagi saya memulai hari dengan berdoa saudara ya. Setiap hari saudara bangun, rata-rata bangun itu 4:30. Itu rata-rata bangun 4:30 ya. Kerap kali saya bangun jam 4 atau bahkan jam 3 saudara. Setiap pagi, walaupun setiap hari harus ada aktivitas saudara, ada kerjaan dan sebagainya, harus ke kebun dan sebagainya saudara. Tapi doa tetap jalan terus. Saya bawa alat-alat saya kemana-mana ya, ke pedalaman juga saya bawa saudara. Ya, selama masih ada signal, selama masih ada internet, jalan terus saudara ya. Ya, pelayanan doa di sosmed saudara. Jadi kita tetap tekun saudara. Orang kalau waktunya maksimal, hidupnya lega saudara, dan tidak ada celah iblis untuk masuk. Kalau orang waktunya banyak lowong saudara, kalau Anda menggunakan waktu Anda kaya raya luar biasa. Ya, ini bentuk keadilan Tuhan bahwa semua orang mendapat 24 jam. Tidak ada orang yang miliarder di sana, triliuner di luar sana yang bisa 1 hari bisa 50 jam, nggak ada. Sama semua 24 jam. Ini keadilan Tuhan bagi semua manusia. Dan kita saudara, kalau kita pergunakan waktu, kita maksimalkan waktu yang ada, mulai waktu berdoa, waktu kerja dan sebagainya saudara. Hidup kita penuh saudara, maksimal. Nggak ada bolongnya saudara. Kalau ada bolongnya, di situ celah iblis mau masuk saudara. Kenapa saudara? Ya, banyakkan orang itu bikin dosa karena banyak waktu lowong. Ya, banyak waktu lowong, nggak tahu mau ngapain, ya main game atau buka-buka internet atau macam-macam saudara. Ya, kalau Anda tidak menggunakan waktu Anda, maka dengar baik, waktu Anda yang akan menggunakan Anda. Kalau Anda tidak menggunakan waktu Anda dengan baik, maka waktu itu akan menggunakan Anda. Makanya penting sekali saudara, setiap pagi kita bangun dan berdoa. Setiap pagi kita mempersembahkan waktu kita dengan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Ya, kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dengan apa saudara? Menabur waktu kita. Ya, waktu kita yang saudara tabur, saudara spend time dalam doa, dalam persekutuan, tidak pernah sia-sia. Ya, tidak pernah sia-sia saudara. Karena waktu saudara akan menjadi penuh. Tapi kalau saudara waktunya, saudara bingung mau ngapain ini waktu 24 jam. Ya, khususnya kita yang di rumah saudara. Ya, kalau orang kerja kan sibuk, kerja pulang rumah capek tidur, selesai saudara ya. Enak saudara. Tapi waktu lowong saudara, bisa terjadi malapetaka, iblis bisa melihat celah di sana
untuk masuk. Karena banyak waktu lowong bisa muncul segala macam intimidasi, pikiran jahat dan sebagainya di hati dan pikiran kita. Tapi kalau pikiran kita penuh, ya, kita mulai hari dengan berdoa, kita mulai hari dengan berserah kepada Tuhan. Kita sudah berencana kita hari ini apa, kita serahkan kepada Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan kita serahkan kepada Tuhan. Maka saudara, kita menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang penuh hikmat. Amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Dan karakteristik orang yang bertekun dalam doa, ya, firman Tuhan katakan, ya, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ya, anak-anak Tuhan yang bertekun dalam doa akan terpancar dalam kehidupannya. Di mana saudara, ya, kalau Anda ketemu anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang senantiasa dekat dengan Tuhan, yang berdoa, yang bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, saudara akan merasakan aura kasihnya, saudara, ya. Ya, aura kasihnya akan kelihatan lewat perkataannya, lewat tindak tanduknya, suka membantu, suka memberi, suka menolong, akan berasa, saudara. Ya, anak-anak Tuhan yang tekun berdoa, anak-anak Tuhan yang berjaga-jaga akan kelihatan dalam karakteristiknya, saudara, ya, dalam auranya akan kelihatan, saudara. Lewat apa, saudara? Kata-katanya. Hidupnya penuh dengan kasih Tuhan. Jadi karakteristik orang yang bertekun dalam doa dan berjaga-jaga, saudara, mereka akan kelihatan. Mereka adalah orang-orang yang suka bersyukur, selalu bersyukur. Adalah orang-orang yang menggunakan waktu dengan baik dan maksimal, dan adalah orang-orang yang penuh dengan kasih Tuhan. Ya, kata-kata mereka penuh dengan kasih Tuhan, bukan hambar. Tindak tanduk mereka penuh dengan kasih Tuhan. Akan ketahuan, saudara. Kenapa kita harus penuh dengan kasih Tuhan? Ya, karena kita anak-anak Allah, warga kerajaan Allah. Hukum kita adalah hukum kasih, saudara. Makanya kita harus penuh dengan kasih Tuhan. Dalam kerajaan Allah, dasar konstitusinya adalah kasih, saudara. Makanya kita sedang praktek, saudara, menjadi bukti bahwa hukum kasih itu dapat berlaku. Hukumnya Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bertekun dalam doa dan kita berjaga-jaga, ya, sambil mengucap syukur. Kita selalu waspada, saudara. Berjaga-jaga artinya eling atau waspada. Kita peka dengan suara Tuhan. Kita peka dengan tuntunan Tuhan. Bagaimana supaya kita peka, ya? Kepekaan kita diasah. Hanya lewat kita berdoa, berserah kepada Tuhan senantiasa. Hanya lewat firman Tuhan senantiasa berbicara kepada kita. Firman Tuhan menjadi pedang roh buat kita. Dengan demikian, saudara, kepekaan kita semakin tajam, saudara. Kepekaan kita semakin dalam, saudara-saudara. Haleluya. Maju ke gerakan anak-anak Tuhan yang suka baca Alkitab, ya. Bagaimana saya boleh mendapatkan ini, saudara? Ya, karena saya percaya Roh Kudus mengurapi, menuntun pada kebenaran, dan mengingatkan kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau kita baca Alkitab setiap hari, saudara, ya, firman Tuhan penuh di hati dan pikiran kita, sehingga tidak ada waktu, tidak ada celah, tidak ada kesempatan bagi intimidasi iblis atau perkataan-perkataan firman, perkataan orang, kata-kata orang datang di kepala kita. Ya, mau pilih mana? Kata birman atau kata firman? Anak Tuhan hidup oleh perkataan Tuhan Yesus. Iman kita tumbuh oleh perkataan Tuhan Yesus. Tapi dengar baik-baik, saudara. Perkataan tetangga juga bisa tumbuh di pikiran kita kalau kita olah-olah terus di pikiran kita. Perkataan intimidasi, perkataan dokter, ya, kalau kita olah-olah terus di pikiran kita bisa tumbuh, saudara. Kalau kita tidak mematikannya, saudara, bahaya, saudara, ya. Saya pernah mengalami, saudara, ya. Dokter bilang, Pak, sakit ini tidak bisa sembuh lagi, Pak.
Wah, saya pulang ke rumah nggak bisa tidur, saudara. Ya, berminggu-minggu saya nggak bisa tidur, mikir ya Tuhan, tolong sakit ini tidak bisa sembuh lagi. Ya, barangkali saudara sudah divonis dokter, umur kamu tinggal 3 bulan, umur kamu tinggal 2 bulan. Ya, ada orang yang divonis dokter seperti itu, saudara. Ya, saya pernah jumpa orang seperti itu, dan setelah dia tahu bahwa di umurnya tinggal beberapa bulan, dia keliling semua orang. Dan dia minta maaf, minta ampun. Bahkan dia datang kepada saya dan bilang, "Pastor, saya minta maaf, saya minta ampun kalau saya ada salah sama pastor dan sebagainya." Akhirnya kita saling memaafkan, saling mengasihi. Kita doa, sudah. Kita doa, sudah. Dia yang sudah divonis dokter, tinggal hidupnya berapa bulan, saya lihat sampai sekarang masih ada, saudara. Saya lihat, wah, masih ada sampai sekarang, belum mati-mati, saudara. Wah, berarti saudara, Tuhan mencurahkan belas kasihannya. Dia mendengar seruan doa kita ketika kita bersepakat meminta dalam nama Tuhan. Dan saya ingat waktu itu kita berdoa, ya, benar-benar kita menangis dan kita berseru kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan. Luar biasa, saudara. Tuhan itu dahsyat. Bangkit anak-anak Tuhan. Amin. Semangat, semangat, semangat. Kita bertekun dalam doa, berjaga-jaga. Dan kita, saudara, bagaimana kita berjaga-jaga? Bagaimana supaya kita eling? Tiap hari kita harus dibersihkan oleh firman Tuhan. Makanya kita harus maju ke gerakan baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Lewat ke gerakan daily life kingdom principle. Haleluya, haleluya. Kalau saudara ada pokok-pokok doa, silakan saudara taruhkan di live chat pokok-pokok doa dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami naikkan pujian syukur. Terima kasih Tuhan, hari baru, hari yang indah. Orang dunia boleh berkata I hate Monday, tapi anak-anak Tuhan akan berkata terima kasih hari baru, penuh rahmat Tuhan, penuh sukacita. Kami bersyukur hari baru, penuh dengan kelimpahan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu baru bagi kami. Kami sehat, kami kuat, kami bahagia, kami kaya berlimpah di dalam Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Keluarga kami diberkati Tuhan, keluarga kami dilindungi Tuhan, anak-anak bahkan sampai cucu-cucu diberkati Tuhan. Apa yang dikerjakan tangan kami dijadikan Tuhan berhasil. Karir, usaha, ladang-ladang kami, bisnis kami dijadikan Tuhan berhasil untuk memuliakan nama Tuhan. Pelayanan-pelayanan kami dijadikan Tuhan berhasil untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami bersyukur hari ini Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa bersama-sama. Kalau ada yang sakit, saudara sedang bergumul dengan sakit penyakit, kita percaya doa orang benar besar kuasanya. Kita mau bersepakat bersama-sama. Mari kita satu hati satu iman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa buat orang-orang yang mengalami sakit penyakit. Entahkah itu mereka sedang mengalami kanker, tumor, diabetes, darah tinggi, darah rendah, kolesterol, ginjal, segala sakit penyakit, persendian, apapun sakit penyakitnya, kami percaya Yesus Kristus dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Oleh bilur-bilur darah Yesus sudah menyucikan dan menyembuhkan. Kami percaya, kami berdoa dan kami bersepakat. Sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Yesus. Kesembuhan, kelepasan daripada Tuhan terjadi. Haleluya, haleluya. Kami juga bersatu hati, kami berdoa, kami bersepakat di dalam nama Yesus. Kalau ada orang-orang yang mengalami belenggu-belenggu, kegelapan di dalam hidupnya, orang-orang yang mengalami keputusasaan, orang-orang yang mengalami kekecewaan, bahkan kepahitan yang berlarut-larut, kebencian, amarah, orang-orang yang mengalami jenuh, orang-orang yang mengalami kebosanan, orang-orang yang mengalami depresi, stres, ketakutan yang berlebihan, kegelisahan, kekhawatiran. Kami berdoa saat ini, kelepasan yang daripada Tuhan terjadi. Kelegaan yang daripada Tuhan terjadi. Kasih Tuhan memenuhi dan damai sejahtera yang dari surga turun memerintah dalam setiap hati dan pikiran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terpuji-pujilah nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berserah, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga-keluarga Kristen menjadi keluarga-keluarga yang rukun, damai, keluarga yang penuh dengan kasih Tuhan, keluarga yang mengalami transformasi. Kalau ada keluarga Kristen yang ada di ujung tanduk perceraian karena percekcokan, perselisihan, kami berdoa Tuhan yang memegang setiap hati suami dan istri agar hidup dalam kasih Tuhan, saling mengasihi, saling mengampuni satu sama lain, sehingga terjadi rekonsiliasi dan transformasi dalam keluarga. Terpuji-pujilah nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berserah sepanjang hari ini. Kami percaya kami mengalami segala keberkatan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Terpuji-pujilah nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Semangat, semangat, semangat saudara-saudara. Maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara sederhana. Baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Dan kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan bersama-sama Pendeta Raymond Mantik. Silakan di follow. Saudara juga boleh subscribe di kanal merah Pendeta Raymond Mantik. Dan saudara-saudara ya, maju ke gerakan. Mari kita kolaborasi beritakan Injil Kerajaan Allah. Dengan cara apa saudara? Dengan cara apa yang ada pada kita. Kalau saudara hanya mendengar firman Tuhan, bagikan pemberitaan firman Tuhan ini kepada temanmu, kepada di wall-wallmu, kepada orang-orang lain. Saya percaya pasti akan jadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Sambut hari dengan penuh sukacita. Haleluya.